Perkenalkan, nama saya Richard Salim. Saya mahasiswa jurusan Business Analytics dari Bina Nusantara University. Video ini saya buat sebagai bagian dari program Digital Content Teach for Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu cara AI dalam membantu kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Materi yang saya akan bawakan dibagi menjadi 8 garis besar, yaitu introduction, apa itu AI, contoh-contoh AI seperti AI di sosial media, AI di smartphone, AI dalam kehidupan sehari-hari, manfaat AI, tantangan dan etika dalam menggunakan AI, serta penutup. Sekarang ini AI sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan hari-hari kita. Saat membuka ponsel, AI membantu kamera mengenali wajah dan menyesuaikan pencahayaan otomatis pada smartphone kita. Saat menonton video di YouTube atau di TikTok, AI mempelajari apa yang kita sukai untuk menampilkan konten yang paling relevan dengan kita. Bahkan ketika kita berbelanja online, sistem AI merekomendasikan produk berdasarkan apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Di dunia kerja, AI membantu menganalisa data dalam jumlah besar sehingga keputusan yang kita buat dapat dibuat dengan lebih cepat dan lebih akurat serta efisien. Dengan kata lain, AI membantu kita bekerja lebih efisien dalam berpikir serta membuat keputusan dalam rutinitas modern saat ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan Artificial Intelligence atau AI. Secara sederhana, AI adalah teknologi yang membuat mesin bisa meniru cara berpikir manusia. Artinya, komputer atau perangkat digital yang kita punya saat ini tidak hanya menjalankan perintah kita, namun juga bisa belajar dari data-data, mengenali pola, dan membuat keputusan sendiri berdasarkan pengalaman sebelumnya. Misalnya saat kamu mengetik pesan dan muncul saran kata berikutnya, itu karena AI belajar dari kebiasaan kamu menulis atau mengetik. Atau ketika kamera HP otomatis mengenali wajah dan menyesuaikan fokus, itu juga hasil kerja dari AI. Dalam dunia teknologi, AI bekerja menggunakan algoritma yang menganalisa data dalam jumlah besar. Semakin banyak data yang dipelajari sebuah AI, maka semakin pintar AI tersebut dalam membuat prediksi atau keputusan. Jadi AI bukan sekedar robot dengan bentuk manusia seperti di film-film, tapi lebih ke sistem cerdas di balik layar yang membantu manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Berikut akan saya bahas beberapa contoh penerapan AI di kehidupan kita sekarang. Kita mulai dari yang paling dekat dengan kita, yaitu smartphone. Setiap kali kita buka kamera dan ponsel otomatis mengenali wajah kita, itu adalah salah satu fitur dari smartphone yang memanfaatkan AI. Teknologi pengenalan wajah ini mempelajari bentuk dan pola wajah pengguna, sehingga ketika diarahkan ke wajah pengguna, handphone akan terunlock dengan otomatis. Tidak cuma itu, fitur voice assistant seperti Siri atau Google Assistant itu menggunakan AI untuk memahami perintah dari suara manusia. Jadi ketika kamu bilang, "Hey Google, setel alarm di jam 7," ponselmu benar-benar memahami bahkan mengeksekusi perintah tersebut. Bahkan hal sederhana seperti autocorrect atau saran kata saat kita mengetik pesan, itu juga hasil dari pembelajaran dari AI. Sistem ini belajar dari kebiasaan mengetikmu, lalu memprediksi kata-kata berikutnya agar kamu bisa menulis lebih cepat dan efisien. Jadi sebenarnya setiap kali kita menggunakan HP, sebenarnya itu kita berinteraksi dengan AI tanpa kita sadari. Sekarang, coba pikirkan media sosial yang paling sering kamu buka. Mungkin YouTube, TikTok, atau Instagram. Pernah nggak kamu merasa konten yang muncul di beranda kamu itu selalu cocok dengan selera kamu? Itu bukan kebetulan, namun itu hasil kerja dari algoritma AI. AI di sosial media selalu menganalisa aktivitas kamu, seperti video apa yang kamu tonton, postingan mana yang kamu sukai, dan berapa lama kamu berhenti di suatu jenis konten atau video. Dari data tersebut, sistem mempelajari pola yang relevan, pola dari konten yang relevan untuk kamu, dan menampilkan konten-konten yang paling relevan untuk kamu pastinya. Itulah sebabnya video di FYP TikTok kamu pasti berbeda dengan teman-temanmu, karena AI menyesuaikan dengan kepribadian masing-masing penggunanya. Namun, penting juga kita tahu untuk mengetahui batasan bahwa AI ini bekerja berdasarkan data yang kita berikan.
Jadi semakin sering kita berinteraksi dengan sosial media, semakin dalam AI mengenali kebiasaan kita. Karena itu, kita perlu tetap bijak menggunakan platform digital agar tidak terlalu dikendalikan oleh algoritma AI. Selain di smartphone dan di sosial media, AI juga hadir dalam berbagai aktivitas harian kita, seperti saat kita membuka Google Map atau Waze. AI bekerja di balik layar untuk menganalisa jutaan data. Data apa yang dianalisa itu data lalu lintas secara real time. Dengan ini, sistem menentukan rute tercepat dan yang paling efisien agar kamu bisa sampai tempat tujuan lebih cepat. Saat kamu berbelanja di toko online, misalnya seperti Tokopedia atau Shopee, AI dapat merekomendasikan produk yang mungkin kamu sukai, biasanya berdasarkan riwayat pencarian, barang yang pernah kamu lihat atau pernah kamu cari, atau yang pernah kamu beli sebelumnya. Ini membantu menemukan barang-barang yang relevan tanpa harus kamu cari satu persatu. Dan ketika kamu bertanya ke chatbot, seperti layanan untuk pelayanan pelanggan tentang status pesanan kamu atau promo atau lain-lainnya, AI memproses pertanyaanmu, memahami konteksnya, dan memberikan jawaban secara otomatis. Semua itu dilakukan dalam hitungan detik tanpa campur tangan manusia. Jadi mulai dari perjalanan belanja hingga komunikasi digital, AI selalu ada untuk membuat hidup kita lebih praktis dan efisien. AI sebenarnya bukan diciptakan untuk menggantikan manusia, tapi untuk membantu kita bekerja lebih efisien dan cerdas. Dengan adanya AI, banyak pekerjaan yang dulunya memakan waktu lama kini bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik. Misalnya, AI membantu dokter dalam membaca hasil ronsen dengan lebih akurat, atau membantu perusahaan menganalisa data-data yang berskala besar agar keputusan yang diambil bisa lebih cepat. Teknologi ini bisa kita gunakan untuk menghemat waktu, energi, dan meningkatkan ketepatan hasil kerja. Jadi bisa dibilang AI adalah partner pintar yang membantu manusia dalam mencapai banyak hal dalam waktu yang lebih singkat. Tapi tentu saja seperti teknologi lainnya, AI juga punya tantangan dan risikonya. Salah satunya adalah masalah privasi data. Karena AI belajar dari informasi pengguna, penting bagi kita tahu untuk memfilter data apa saja yang dapat kita bagikan ke AI. Tantangan lain adalah ketergantungan terhadap teknologi. Semakin canggih sebuah alat yang kita gunakan, semakin besar juga kemungkinan kita kehilangan kemampuan kita berpikir kritis dan jika tidak digunakan dengan bijak. Karena itu, penting bagi kita untuk tetap mengontrol teknologi, bukan dikontrol oleh teknologi. Berikut referensi-referensi yang saya gunakan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kamu tentang bagaimana AI membuat hidup kita lebih cerdas dan bermakna. Terima kasih sudah menonton.